Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat database siswa dan juga autolist table di aplikasi Excel. Langsung saja kita buka aplikasi Excelnya. Di sini saya akan membuat sheet yang baru. Nah, langsung saja kita mulai. Pertama kita akan membuat judulnya ya. Database siswa. Di bawahnya saya akan membuat sekolah menengah kejuruan negeri 1 Batang. Di bawahnya saya akan membuat alamat sekolahnya ya. Jalan itu saya akan membuat tulisannya judulnya menjadi ke tengah ya. Kita blok lalu merge and center. Bawahnya sama juga. Klik merge. Lalu ini akan saya ubah ukurannya dan akan saya tebalkan tulisannya. Ini juga tebalkan. Nah, setelah itu saya akan menambahkan logo sekolahnya ya. Ini kita insert, lalu masuk ke illustration dan pilih pictures. Kita pilih fotonya. Nah, ini ada logo sekolah. Kita bisa mengecilkan ukurannya sesuai yang kita mau ya. Nah, di sini saya langsung saja membuat tabelnya ya. Jadi di tabel itu ada nomor, nama, NIS, gender, jurusan, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor HP. Nah, setelah itu sini akan saya rapikan ya. Sini saya akan membuat tulisannya menjadi red setengah. Nah, setelah itu langsung saja kita buat tabelnya. Kita border. Nah, di sini saya akan menambahkan menambahkan warna ya. Kalian bisa menambahkan warna sesuka hati kalian.
Ini saya akan pakai warna biru. Nah, untuk mengisi nomor kita bisa menggunakan rumus ya. Jadi rumusnya sama dengan row buka kurung tutup kurung lalu kurang row buka kurung, kita tekan nomor yang ada dalam tabel ini, lalu kita kunci menggunakan Fn F4 lalu tutup kurung dan enter. Nah, sudah muncul. Setelah itu kita tinggal tarik saja ke bawah. Lanjut, nama. Di sini saya akan membuat namanya Ania, Cika, Zean, Ciko, dan yang terakhir Marsha. Yaitu Nis. Nah, di Nis ini kalian bisa bebas ya, isi apa aja, bisa random. Sini saya akan membuat Nisnya ya. Nah, itu gender. Nah, di gender ini kita menggunakan kita menggunakan data validation ya. Jadi kita masuk ke data, lalu data tools, kita pilih data validation, lalu any value kita mengganti menjadi list. Nah, search ini kita isi di perempuan, koma, laki-laki. Setelah itu oke. Nah, sudah muncul. Kita tarik dulu. Nah, lalu kita tinggal pilih saja. Hanya saya isi perempuan, jika saya isi perempuan. Zean saya akan isi laki-laki. Ciko juga laki-laki. Dan Marsha saya isi perempuan. Nah, lanjut ke jurusan. Nah, di jurusan ini kita juga masih menggunakan data validation ya. Data validation. Kita ganti menjadi list. Lalu jurusannya di sini saya akan buat TKJ, mesin, elektro, welding, dan saya akan buat otomasi. Nah, lalu kita klik OK. Kita tarik dulu ke bawah. Nah, lalu kita isi sesuai yang kita mau ya. Nah, lanjut tempat lahir. Tempat lahir di sini saya akan membuat Ania di Batam, Jakarta, Bandung, Jogja, Manado. Nah, lanjut tanggal lahir. Saya akan tanggal 21 bulan 10 2008. (2006) 2005 2007 12 2003. Nah, setelah itu nomor HP lewat 08
12. Nah, lalu enter. Lanjut bawahnya. Ini kalian isi asal aja ya, sesuka hati kalian. Jika kalian ingin membuat data yang asli, kalian bisa mengisi sesuai dengan datanya yang benar. Nah, sudah. Setelah itu di sini kita akan membuat database siswanya, tabel. Data siswa. Nah, di sini saya akan membuat nama, NIS, gender, jurusan, tempat lahir, tanggal lahir, dan terakhir nomor HP. Ini saya akan buat aktif. Setelah itu di sini kita buat saja Hania. Setelah itu NIS-nya, untuk NIS, gender, jurusan, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor HP, kita menggunakan rumus VLOOKUP ya. Jadi sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita tekan Hania, lalu koma, kita blok semua tabelnya, lalu kita kunci menggunakan FNF4, lalu koma. Nah, karena NIS ini ada di tabel yang kedua, nomor 2, jadi saya akan buat 2. Setelah itu false, lalu tutup kurung dan enter. Nah, kalau seperti itu kira ada kesalahan, maaf, kita buat true, lalu enter. Nah, lanjut kita mengisi NIS. Nah, untuk NIS, gender, jurusan, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor HP kita menggunakan rumus VLOOKUP ya. Jadi sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik nama Hania, koma, lalu kita blok tabel ini semuanya, lalu kita kunci menggunakan FNF4 ya. Setelah itu koma, 2, karena NIS ada di urutan yang kedua, lalu kita koma dan false, tutup kurung lalu enter. Nah, sudah keluar ya NIS-nya. Lanjut gender, sama ya, VLOOKUP, buka kurung,
Kita blok FNF4, lalu tadi NIS 2 berarti gender 3, lalu false. Jurusan di lookup forum terkunci, 4 false. Nah, lanjut tempat lahir, lalu kita blok, kita kunci menggunakan FNF4, lalu 5, false, lalu enter. Lanjut tanggal lahir, buka kurung, tulisannya blok FNF4, 6 false. Nah, sudah terisi semua. Jadi fungsi database ini untuk memudahkan kita mencari data ya. Jadi misalnya ada data, ada 50 orang nih di datanya. Jadi kan nggak mungkin ya kita cari satu-satu. Nah, jadi contohnya nih, misalnya kita mau mencari namanya si Marsha. Kita tinggal ganti namanya Marsha. Nah, otomatis di sini data dia langsung keluar. Namanya, NIS-nya, gendernya, jurusan, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor HP-nya. Nah, kita ganti dulu ya nama judulnya database siswa. Oke. Nah, mungkin segitu saja penjelasan saya tentang database siswa. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, lanjut kita ke autolist table ya. Nah, di sini kita langsung saja membuat judulnya terlebih dahulu. Tabel pelanggaran dan poin siswa. Sini saya akan membuat judulnya menjadi ke tengah. Kita blok, lalu merge. Nah, di autolist table ini kita menggunakan tabel yang sedikit berbeda ya daripada yang sebelumnya. Jadi pertama kita blok terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita ke insert, lalu klik table. Nah, sini kita langsung klik OK. Nah, di sini dia sudah muncul. Sini yang saja di kolom 1 saya akan mengganti dengan nomor. Kolom kedua saya akan ganti dengan nama. Yang ketiga tempat lahir, lalu tanggal lahir, setelah itu NIS, setelah itu jenis pelanggaran, setelah itu tanggal pelanggarannya, setelah itu poin,
Lalu yang terakhir ada sanksi. Nah, di sini kita rapikan dulu ya. Nah, saja nomor seperti biasa kita menggunakan rumus ya. Jadi rumusnya itu adalah sama dengan row, lalu buka kurung, tutup kurung, kurang, lalu kita ketik row lagi, buka kurung, setelah itu nomor, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, otomatis langsung muncul semua ya nomornya. Nah, setelah itu nama, sini kita akan buat namanya Hania, Nacia, Nala, Ella, Indira, lalu kita buat Olah. Nah, lanjut tempat lahir, lanjut tempat lahir. Di sini saya akan membuat tempat lahirnya ini di Batam, Jakarta, Jogja, Bandung, Manado, Medan. Nah, setelah itu tanggal lahirnya saya akan buat tanggal 21 bulan 10 2008. Nacia saya akan buat tanggal lahir 15 bulan 3 2008. Lalu Nala saya akan buat tanggalnya 20 bulan 6 2009. Lalu Ella akan saya buat tanggal 13 bulan 5 2006. Lalu Indira saya buat tanggalnya 12 bulan 9 2005. Lalu Olah akan buat tanggal 16 bulan 8 2005. Nah, setelah itu lanjut miss. Nah, di sini saya akan isi random ya, karena ini hanya buat contoh saja. Nah, saya akan rapikan dulu. Kita buat rata tengah semua ya. Nah, setelah itu untuk jenis pelanggaran kita menggunakan tabel array ya. Jadi di sini kita buat dulu tabel array-nya. Ini ada jenis pelanggaran,
lalu poin, setelah itu ada sanksi. Nah, di sini saya merapikannya dulu. Lalu di sini kita akan membuat tabelnya agar dia rapi ya. Kita border. Nah, itu saya buat rata tengah. Nah, jenis pelanggarannya yang pertama akan saya buat bermain HP. Setelah itu mencuri. Setelah itu narkoba, merokok, lalu alupa, setelah itu saya buat terlambat. Nah, di sini untuk bermain HP akan saya buat poinnya 100. Setelah itu sanksinya PLH 1 bulan. Lanjut mencuri, poinnya 250. Sanksinya PLH 5 bulan. Itu narkoba 1000, sanksinya drop out. Lalu merokok 500, sanksinya juga DO. Lalu alfa 50, sanksinya PLH 1 minggu. Terlambat, poinnya 35, sanksinya PLH 3 hari. Nah, sini saya akan merapikannya dulu jadi rata tengah. Nah, sudah. Ini saya akan memberi warna terlebih dahulu. Nah, langsung saja. Jenis pelanggaran ini kita menggunakan data validation ya. Masuk ke data, lalu kita pilih data validation, list, itu search-nya, kita blok jenis pelanggarannya, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, kita pilih. HP.
Setelah itu untuk poin dan sanksi kita menggunakan rumus VLOOKUP ya. Jadi sama dengan VLOOKUP buka kurung, lalu kita blok jenis pelanggaran, lalu koma, lalu kita blok ini pelanggaran. Setelah itu kita kunci menggunakan FNF4, lalu koma 2, lalu false ya, lalu enter. Nah, langsung keluar poinnya: bermain HP 100, mencuri 250, narkoba 1000, merokok 500, alfa 50, dan terlambat 35. Itu sanksi sama rumusnya VLOOKUP buka kurung, setelah itu blok jenis pelanggaran, koma, lalu kita blok lagi tabel array-nya semua, lalu kita kunci menggunakan FNF4, koma, lalu 3, koma, false, lalu tutup kurung, enter. Nah, keluar semua itunya. Bermain HP sanksinya PLH sebulan, mencuri sanksinya PLH 5 bulan, narkoba sanksinya drop out, merokok juga drop out, alfa PLH 1 minggu, terlambat PLH 3 hari. Nah, lanjut di sini saya akan membuat laporan absensi siswa ya. Ini saya akan buat laporan absensi siswa kelas 10 lanjut. Setelah itu saya akan membuat tabelnya ya. Jadi di tabelnya ini ada nomor, setelah itu ada nama, setelah itu hari. Nah, di hari ini ada hari Senin, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Setelah itu ada keterangan ya, keterangan. Nah, di keterangan ini ada hadir, setelah itu sakit, setelah itu ada izin, lalu ada terlambat, alfa, lalu cabut. Nah, di sini saya akan merapikan merge and center. Setelah itu ini juga saya merge pada tengah. Nah, setelah itu ini akan saya kasih warna ya. Ini bebas saja, sesuka hati kalian. Kasih warna hijau juga. Nah, setelah itu ini
kan kita tebalkan semua ya tulisannya. Ctrl B. Nah, ya. Setelah itu di sini akan kita buat garisnya ya agar lebih rapi. Ini saya akan membuat 5 saja. Nah, sudah. Itu untuk membuat nomor kita memakai rumus row ya. Jadi sama dengan row, kurang tutup kurung, kurang row, lalu buka kurung. Setelah itu kita pencet nomor, lalu kita kunci ya, menggunakan Fn F4. Lalu setelah itu tutup kurung dan enter. Ini kita ganti. Nah, setelah itu kita tarik. Ini namanya saya akan buat ini berisi nala indira. Maaf, nala itu indira. Nah, untuk di hari Senin saya akan buat si hanya ini hadir, itu sakit, hadir, 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 terlambat. Setelah itu lanjut, jika saya akan buat dia hadir, 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 setelah itu hadir, izin, hadir. Setelah itu berisi, saya akan buat terlambat, hadir, hadir, hadir. Setelah itu sakit, hadir. Itu yang saya buat. Nah, untuk mengisi keterangannya kita menggunakan rumus countif ya. Jadi sama dengan countif, buka kurung, lalu kita blok, lalu kita kunci ya sampai 2 kali, 1, 2, setelah itu koma, setelah itu kita blok yang di keterangan, setelah itu kita kunci sebanyak sekali, 1, lalu tutup kurung dan enter. Nah, setelah itu kita tinggal tarik ke samping. Nah, sudah keluar ya hasilnya. Hadirnya dia 4 kali. Setelah itu sakitnya 1 hari, terlambatnya 1 hari. Setelah itu buangnya juga sama dengan countif, buka kurung. Setelah itu kita tarik, kita kunci sebanyak 2 kali, 1, 2, lalu kita blok yang di keterangan. Setelah
Setelah itu kita kunci, enter. Nah, di sini dia hadirnya 5 hari dan 1 harinya izin ya. Itu bawahnya juga sama, kontif buka kurung, kita tarik, kunci sebanyak 2 kali, itu kita blok yang di keterangan, sekali enter. Nah, setelah itu kita tarik ke samping. Nah, di sini dia sakitnya cuma sehari ya. Kita lanjut, kontif, satu, 2,1, enter. Nah, setelah itu kita tarik lagi. Nah, dia sakitnya setelah itu sama dengan kontif buka kurung. Setelah itu kita tarik, kunci sebanyak 2 kali, koma. Setelah itu kita blok. Setelah itu kunci sekali. Nah, setelah itu tutup kurung, enter. Kita tarik ke samping. Nah, selesai. Nah, mungkin segitu saja penjelasan saya tentang database siswa dan juga autolist table. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.